Semoga ini adalah informasi baik ya untuk teman-teman yang mengirim paketnya dari luar negeri ke Indonesia. Nah, ini kita berharap ya dari BP2MI, Kemenaker dan juga Bea Cukai duduk bareng. Tidak hanya surat menyurat ataupun tidak hanya tebar janji, tapi harus mereka duduk bareng untuk menyelesaikan masalah paketan ini. Karena banyak paketan PMI yang sampai sekarang belum sampai rumah, padahal isinya ada hadiah ulang tahun untuk anaknya, ada ya macam-macam lah makanan yang mungkin nanti basi, busuk dan lain sebagainya. Dan ini negara harus bergerak cepat, tidak nunggu-nunggu tanda tangan yang kemarin katanya belum ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang sibuk sedang keliling Indonesia itu. Nah, apakah ini akan masih lama lagi atau akan segera? Kita tunggu saja. Kemarin juga Bapak Beni yang kemarin kita juga kritik juga kasih masukan juga, ia sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan. Nanti semoga antara BP2MI, Kemenaker, juga Kepabeanan, Bea Cukai, Menteri Keuangan itu bisa bersinergi dan segera melaksanakan ini. Setidaknya paket PMI yang sudah ada di Indonesia dikirimlah ke rumah mereka. Jangan sampai ditahan sampai berhari-hari seperti dengan aturan yang belum jelas, ya nggak? Dan ini adalah pernyataan Pak Beni terkait suratnya yang meminta Menteri Keuangan untuk segera merealisasikan aturan baru tentang paketan ini ya. Nah, semoga ini benar-benar tulus dan dapat tanggapan dari sana sini ya. Lebih baik mereka daripada begini ya, udah zaman modern, duduk bareng lah ketiga lembaga ini, BP2MI, Kemenaker, Kepabeanan ini duduk bareng bagaimana menyikapi masalah paketan yang ada di sana itu. Tidak perlu surat menyurat ataupun apa, tapi ini udah langkah positif, kita apresiasi. Setidaknya paketan yang sudah dikirim ke Indonesia segera dikirimkan kepada keluarga mereka yang ada di Indonesia dan biar tidak lebih carut-marut seperti ini ya. Nah, ini adalah pernyataan dari Kepala BP2MI terkait hal-hal atau paketan yang sampai sekarang masih tertahan ya. Kita dengarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hari ini, hari Senin 6 November 2023. Saya penuhi janji saya untuk menyampaikan aspirasi dari para pekerja migran Indonesia terkait barang-barang kiriman PMI yang tertahan di beberapa pelabuhan di negara kita. Bayangkan di antara barang-barang itu ada makanan yang dipastikan rusak, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan kiriman makanan tersebut. Ada kado ulang tahun untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua tercinta, untuk adik kakak, dan keluarga mereka. Yang akhirnya barang itu, kado itu, hadiah itu tidak bisa diterima di hari spesial atau hari istimewa, di hari bahagia mereka. Surat itu kami kirim ke Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan sampai. Saya tahu persis, Ibu Sri Mulyani adalah seorang pemimpin yang memiliki kepedulian kepada para pekerja migran Indonesia. Saya tahu persis karena saya pernah berkomunikasi langsung dengan Ibu Sri Mulyani. Nah, semoga saja masa Pak Beni nggak punya kontaknya Bu Sri Mulyani ya, ataupun Kepabeanan ya. Semoga mereka bisa janjian, tidak hanya surat menyurat, tapi janjian menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mereka duduk bertiga, gimana nih paketannya udah ada, kirim aja ke para PMI yang ada. Oke, setuju, dek, langsung dijalankan. Itu lebih enak ya daripada nih nunggu. Hari kemarin dikirim suratnya, belum tentu hari ini sampai juga, belum tentu ke tangan Bu Sri Mulyani. Kecuali teman-teman semuanya ngetek Bu Sri Mulyani dan sampai ke media sosialnya, mungkin ini juga akan membantu ya. Terkait penahanan barang-barang di pelabuhan-pelabuhan di negara kita dengan alasan bahwa itu adalah barang milik pekerja migran, terkait dengan peraturan yang sedang dalam pembahasan, menurut saya, sekali lagi, ini adalah alasan yang sangat-sangat tidak tepat, tidak relevan. Karena pembahasan peraturan yang terkait dorongan revisi Permendag dan juga dorongan lahirnya peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan barang milik PMI, relaksasi pajak atau biaya atas barang-barang milik PMI, tidak harus solusinya dengan menahan barang-barang. Pengecualiannya adalah peraturan tetap dalam proses pembahasan hingga saatnya diketuk dan disahkan, tapi lalu lintas barang keluar masuk milik PMI tetap harus berjalan. Pengecualiannya adalah jika peraturan Permendag sudah direvisi, jika peraturan Menteri Keuangan sudah dikeluarkan, nanti di saat itulah PMI mendapatkan relaksasi. Nah,
Nah, ini kan sesuai dengan harapan kita kemarin ya. Kenapa peraturan yang belum disahkan sudah ditahan barang-barang kita untuk dilakukan atau dimasukkan ke peraturan yang akan dijalankan nanti. Nah, ini kan kritik kita. Sedangkan seperti IMEI juga seperti itu. Peraturan belum disahkan, IMEI belum dijalankan. Lah ini kenapa peraturan belum disahkan tapi aturannya udah dijalankan, kita yang kena gitu loh. Sepanjang itu belum, maka konsekuensinya belum ada kebijakan negara tentang relaksasi bagi barang-barang milik PMI. Nah, ini juga relaksasi ternyata yang 1.500 USD yang digembar-gemborkan udah mulai 3 bulan lalu sampai sekarang ternyata juga belum ada kan? Belum berjalan kan? Nah, kenapa tidak digembor-gemborkan setelah sosialisasi itu setelah peraturan terjadi atau dijalankan, bukan sosialisasi masih rencana. Yang namanya rencana itu nanti kan bisa deal bisa enggak gitu ya. Jadi ini peraturan belum didilkan tapi udah disosialisasikan. Mungkin harapannya adalah untuk menekan mereka para pejabat yang membuat kebijakan itu ya, mengetok kebijakan itu ya. Karena tapi ya namanya orang itu berbeda-beda. Ada yang kita itu ditekan, kita dimintai uang ibaratnya, tapi sebelum kita memberi yang meminta itu sudah mengumumkan dulu, kitanya langsung ngasih karena malu. Ada juga yang kita dimintai uang sebelum kita ngasih, orang itu udah mengumumkan dulu di halayak umum, karena udah diumumkan dulu kita tersinggung, akhirnya kita nggak ngedok peraturan itu, tidak ngasih uang itu gitu. Mental orang kan ada macam-macam gitu ya, tapi ini tujuannya sebenarnya baik, cuman ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Sederhana, jadi tidak ada alasan untuk menahan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Semoga Ibu Sri Mulyani mendengar jeritan hati para pekerja migran Indonesia. Nah, ini harapan kami tidak hanya mendengar ya, karena Pak Beni ini pejabat, Bu Sri Mulyani pejabat. Kalau kita sebagai TKI kalangan bawah seperti ini, ya hanya bisa melihat, gak mungkin langsung ngasih tahu ke Bu Sri Mulyani, Bu paketku kiriman nang malah Bu kan udah kelamaan di sana, gak mungkin kan ya. Mereka ini semoga mereka bisa duduk bareng lah, intinya itu. Barang-barang itu diberi dari darah dan keringat mereka. Sudah pasti Pak. Meninggalkan tanah air, kampung halaman, keluarga tercinta, termasuk anak mereka, istri dan suami. Dari gaji yang mereka dapatkan disumbangkan pada negara ini 159,6 triliun. Begitu besar sumbangan PMI untuk bangsa dan negara ini. Tapi apakah sedemikian perlakuan negara, perlakuan kita yang harus dialami dan dibebankan? Nah, ini juga ya sudah diatur sebenarnya di sini tuh di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, kemudian di Permenakernya juga sudah ada, kemudian di peraturan kepala badan juga sudah ada. Di sini katanya PMI itu dilindungi sejak dia proses berangkat saat di luar negeri, kemudian saat pulang nanti dia harus dilindungi. Tapi kenyataannya ini tidak masuk ke perlindungan PMI ya, barang-barangnya PMI saja masih seperti ini. Itu perlindungannya mana? Kepada mereka. Untuk para pekerja migran Indonesia, jangan pernah lelah, jangan berhenti untuk menyuarakan. Pasti kita suarakan Pak, demi teman-teman semua ini. Lakukan kritik sekeras-kerasnya kritik. Berikan masukan sebanyak-banyaknya masukan. Nah, kita kasih kritik ya teman-teman, jangan ragu lah mengkritik. Tapi ada juga ya, ketika kita ngeritik suruh take down atau apa gitu. Ya, kita tetap kritik lah kalau itu betul-betul memang membantu teman-teman semuanya, ya kita wajib kritik gitu. Kalau penguasa tidak diimbangi dengan kritik dari bawahan, nanti ini akan semena-mena gitu. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Saya Beni Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, akan bersama-sama dengan para pekerja migran Indonesia. Oke, terima kasih Pak sebelumnya ya. Tapi tolonglah Pak, aturannya jangan terlalu banyak. Kemudian aturan yang sudah dibuat itu dijalankan aja Pak. Jangan kita membuat aturan kemudian nggak jalan, membuat aturan nggak jalan. Satu-satu Pak, yang penting jalan semuanya Pak. IMEI jalan semuanya. Kalau kita pulang tanpa registrasi IMEI ya, itu harus jalan total Pak. Kalau tetap registrasi, kita bawa berapa HP Pak yang bisa digratiskan. Terus harga HP-nya berapa, itu harus jelas Pak pertama. Kedua, ECD itu juga harus jelas Pak. Dan ketiga, ini masalah paketan ini kita harus jelas. Yang lain-lain jangan dibebani lagi lah dengan ini itu. Kita itu udah capek Pak, kerja 24 jam bersama majikan, itu capek banget. Jangan dibebani lagi dengan aturan-aturan yang kita tidak tahu. Kita harapannya ke depan, Pak, ada satu hotline Pak di Indonesia. Ada satu hotline tentang pekerja migran Indonesia. Di Taiwan itu sudah ada hotline Pak, namanya 1955. Di negara lain juga sudah ada. Nah, harapan kita
ada satu hotline juga yang bisa dihubungi PMI ketika ada masalah, yang nomornya tidak banyak seperti itu, Pak. Seperti kita kritik juga ke KDII Taiwan yang ada satgasnya, Pak. Satgas itu tiap daerah ada, tapi nomor HP-nya sendiri-sendiri. Kalau kita tanya ke teman, mana satgas di negara di Kaohsiung ini siapa? Mereka nggak bakal tahu. Nomornya nggak bakal tahu. Harusnya di KDII itu ada hotline ya, 4 nomor. Contohnya 5111. Kemudian ketika ditelepon KDII itu ada masalah apa? Kamu di mana? Di Kaohsiung. Langsung dikasih ke satgasnya. Begitu juga di Indonesia, Pak, harus ada seperti itu. Hotline-nya berapa? Contohnya 2222. Ketika TKI telepon, dia pulang, terus dia mau ngurus JHT-nya, bisa, Pak, lewat situ semuanya udah diarahkan. Jadi tidak kebanyakan nomor aduan. Kalau kebanyakan nomor aduan, hanya orang-orang tertentu yang bisa menghubungi. Cobalah disurvei di lapangan. Nomornya Pak Beni berapa? Banyak nggak tahu. Aduan di Indonesia nomornya berapa khusus TKI? Nggak ada yang tahu, Pak. Yang tahu cuma 1-2 orang-orang yang dekat saja, yang orang awam nggak bakal tahu gitu. Tapi kalau di Taiwan kita tanya, kamu tahu nggak 1955? Itu 80% tahu, Pak. Laporan ke sana bisa, itu 80% TKI tahu. Tapi ketika ditanya nomor satgas KDI berapa? Nggak ada yang tahu, Pak. Mungkin hanya 1% pun yang tahu. Nah, ini semoga ke depan ada perbaikan-perbaikan, tidak terlalu banyak hotline, hanya satu hotline, tapi dia bisa mengampu semuanya. Itu harapan kita.